Asal-usul Kiai Judel. Nama asli Kiai Judel, pengucapan Jawa Judel, atau yang akrab disebut Mbah Judel adalah Kiai Muhammad Abdul Jawahir. Beliau lahir diperkirakan tahun 1750-an. Tentang asal-usulnya terdapat beberapa versi, di antaranya yaitu, Mbah Judel adalah seorang prajurit, sumber lain mengatakan senopati, perang Pangeran Diponegoro dari Tanah Bagelen Yogyakarta. Karena kalah perang akhirnya melarikan diri ke daerah Bedali Tamansari Ponorogo, kemudian pindah lagi dan menetap di Judelan Purwosari Ponorogo. Pada saat melarikan diri beliau nawur kawulo atau berbaur dengan masyarakat kecil menjadi rakyat jelata, untuk menghilangkan jejak dari musuh-musuh Pangeran Diponegoro. Menurut sumber lain, beliau adalah seorang begawan, pujangga, keraton yang menjadi tempat bertanya dan meminta pertimbangan tentang kebijakan-kebijakan yang penting. Versi lain mengatakan bahwa beliau putra Adipati Muntilan Magelang, Jawa Tengah. Beliau disuruh mondok oleh orang tuanya. Di pondok beliau mengaji berbagai macam ilmu agama hingga mentok ilmu tasawuf. Setelah selesai, beliau pulang ke Kadipaten. Menyaksikan kehidupan Kadipaten yang tidak cocok dengan keilmuannya, beliau berkata kepada ayahnya, "Kulo pun boten remen dados bangsawan Romo. Saya sudah tidak ingin menjadi pejabat bangsawan ayah." Akhirnya yang disuruh menjadi adipati adalah adiknya. Mbah Judel kemudian berniat mengembara mengamalkan ilmunya. Pertama menuju daerah Bedali Campursari Sambit, kemudian pindah untuk kedua kalinya ke Judelan Purwosari Gelanglor Sukorejo Ponorogo hingga akhir hayatnya. Berdasarkan catatan yang ada, Mbah Judel memiliki 3 istri. Istri pertama, Garwo Sepuh, bernama Nyai Sedrok Putri Kiai Ahmad Sari dari Kebanaran Ponorogo. Istri kedua, Garwo Pamadio, belum diketahui namanya, dari desa Ngimbang Pacitan dan masih keturunan Ki Ageng Posong, Raden Jakapuring Mas atau Ki Ampok Boyo. Sedangkan istri ketiga adalah Eyang Enjero dari Danyang Sukosari Ponorogo. Sebagian sumber mengatakan bahwa istri ketiga ini adalah seorang putri dari Kiai Imam Puro Danyang. Mbah Judel dengan Nyai Sedrok mempunyai 3 anak, yaitu Nyai Supiyah, Kiai Muhammad Sarijan, dan Nyai Khadijah. Nyai Supiyah dinikahkan dengan Kiai Imam Thoyib Ki Ageng Mantoyib, yang membabat desa, sekarang dusun, Jogoragan Ngunut 4 Ponorogo. Kiai Muhammad Sarijan berpindah tempat dan membabat desa, sekarang dusun, Melikan Tempuran Paron Ngawi. Sedangkan Nyai Khadijah dinikahkan dengan Kiai Awulawi yang membabat desa, sekarang dusun, Slote Sukorejo Ponorogo. Mbah Judel dengan Garwo Pamadio dari desa Ngimbang Pacitan mempunyai 6 anak, yaitu Nyai Muhammad Iskak, istri dari Mbah Muhammad Iskak, Nyai Kamjari, istri dari Mbah Kamjari, Nyai Juwari, istri dari Mbah Juwari, Kiai Imam Raji, Eyang Rajah, Nyai Estri, istri dari Kiai Kasan Tolabi, kemudian Kiai Josari, dan Kiai Imam Juwair. Mbah Judel dengan Garwo terakhir mempunyai 1 anak, yaitu Kiai Joyorejo yang menempati rumah Prabon ayahnya, Mbah Judel. Hijrah ke Bedali Tamansari, tahun 1790 Masehi. Banyak sumber lisan yang menceritakan bahwa yang ditempati Mbah Judel pertama kali sebelum Purwosari adalah Gading. Akan tapi berdasarkan catatan yang ada, tempat yang disinggahi sebagai tujuan hijrah pertamanya adalah Bedali. Kedua tempat tersebut sekarang masuk wilayah desa Campursari, dahulu bernama Tamansari, Sambit Ponorogo. Hijrah ke Bedali ini diperkirakan pada tahun 1790-an. Kata Judel sendiri berasal dari bahasa Jawa Judel, adverb, kata keterangan, yang berarti pantok, sampai batas, wes ora ana banjure, buntu, judek, kehabisan akal, akal buntu. Hal ini diasumsikan bahwa Kiai Muhammad Abdul Jawahir mengalami kebuntuan berpikir dan tidak menemukan jalan keluar ketika penyamarannya dan menantunya, Mbah Mantoyib, terbongkar oleh penguasa setempat, Tumenggung Gading, kecuali berpindah tempat. Jika sebutan itu baru muncul ketika beliau hijrah ke Purwosari, maka diasumsikan di tempat hijrah kedua inilah beliau mengakhiri perjalanan panjang perjuangan dan kehidupannya dan tidak ada kelanjutannya lagi. Pentok, wes ora ana banjure. Karena beliau dan keluarganya menghabiskan umurnya di tempat tersebut hingga akhir hayat. Suasana atau keadaan Judel yang pernah menimpanya menyebabkan beliau dijuluki Mbah Judel. Sehingga lambat laun tempat yang beliau tinggali pun dikenal dengan nama Judel atau Judelan, lisan Jawa,
Judel, Judelan, yang berarti tempatnya Mbah Judel. Jika benar bahwa Mbah Judel lahir tahun 1750-an, maka ketika hijrah yang pertama beliau berumur 40 tahun. Pada saat ke Bedali, motif utama beliau diperkirakan untuk mencari jati diri dan sekaligus dakwah, mengamalkan keilmuan kesantriannya, di samping karena menjauhi kehidupan istana atau kadipaten yang serba protokoler dan formal. Pada saat-saat itu belum ada suasana perang Jawa karena Pangeran Diponegoro baru berumur kurang lebih 5 tahun, lahir tahun 1785. Walaupun gitu, rasa nasionalisme dan prihatin atas kesengsaraan penderitaan rakyat sudah tertanam di jiwa beliau sejak lama karena penjajahan kolonial Belanda sudah cukup lama berlangsung. Dilihat dari aspek lokasi yang berdekatan dan sejalur, diperkirakan di Judel Bedali inilah Mbah Judel menikah dengan istri pertamanya dari Kebanaran dan istri keduanya dari Ngimbang Pacitan. Anak-anak dari istri pertama dilahirkan ketika masih di Judel Bedali, kemudian mereka disuruh babat mencari lahan sendiri-sendiri. Sedangkan anak-anak istri kedua dilahirkan ketika sudah hijrah ke Purwosari. Sedangkan dengan istri ketiganya ketika beliau sudah berpindah dan menetap di Purwosari. Hal ini mengingat antara Danyang dengan Purwosari adalah bersebelahan yang hanya dipisah oleh Bengawan. Diperkirakan juga bahwa pernikahan yang ketiga ini dalam rangka memperkuat ikatan perjuangan dan jaringan dakwah, mengingat Kiai Imam Puro adalah penyebar agama Islam dan yang membabat pertama kali Dusun Danyang, bahkan desa Sukosari Ponorogo. Pada saat di Bedali ini, Mbah Judel bertemu dengan Mbah Mantoyib, Imam Toyib, yang ingin nyuwito kepadanya. Mbah Mantoyib sendiri adalah tolak bekas prajurit Pangeran Diponegoro dari Mataram dengan pangkat penatus membawahi 100 pasukan, yang bertugas di Pacitan. Beliau mencari tempat persembunyian setelah peperangan terhenti karena Pangeran Diponegoro tertangkap. Di antara sebab tertangkapnya Pangeran Diponegoro adalah karena perjuangannya sudah terdesak dengan menyerahnya beberapa panglima perang dan pasukannya, ditambah lagi ketika Pacitan sudah dijebol oleh Belanda. Pacitan pada saat itu merupakan salah satu kantong pasukan dan basik pertahanan Diponegoro terpenting di mancanegara Wetan atau Brang Wetan. Melihat sosok Mantoyib, beberapa waktu kemudian Mbah Judel merasa tertarik untuk menjadikannya menantu. Akhirnya ketika ditawari untuk dinikahkan dengan putrinya Mbah Mantoyib menjawab, "Kulo sagah enggih dereng, nanging boten sagah enggih boten. Saya sanggup ya belum, tapi tidak sanggup juga tidak." "Mbah Judel, layo piye jalukanmu? Laya bagaimana permintaanmu?" "Mbah Mantoyib, delikan rumien. Main petak umpet dulu." "Mbah Judel, delikan." "Yo, taladeni kowe. Lasak iki aku sek opo kowe sek." "Petak umpet." "Baik, saya ladeni kamu. Kamu duluan yang bersembunyi atau aku?" "Mbah Mantoyib, panjenengan rumien, Anda duluan." "Mbah Judel, wes." Sudah, seketika Mbah Judel menghilang. Lalu Mbah Mantoyib mencari di segala tempat dan penjuru tapi tidak bisa menemukan. "Sampun, jadok kulo. Sudah, buntu saya." Mbah Mantoyib menyerah, "Halah, aku orang alihah. Aku ning kene. Halah, aku lo tidak kemana-mana. Aku dari tadi masih di sini." Sahut Mbah Judel. Yang tiba-tiba muncul kembali di tempat semula beliau duduk. "Wes, sak iki genten kowe. Udah, sekarang gantian kamu." Ujar Mbah Judel menyuruh Mbah Mantoyib untuk bersembunyi. "Inggi." "Siap," jawab Mbah Mantoyib. "Wes. Sudah," tanya Mbah Judel. "Sampun Nyai, sudah Kiai," jawab Mbah Mantoyib yang tiba-tiba hilang dari hadapan Mbah Judel. "Lah iki, lah ini." Tiba-tiba cakupan tangan kanan Mbah Judel menangkap Mbah Mantoyib di atas meja. "Wes, sudah," tanya Mbah Judel lagi. "Lah iki, lah ini." Tangan Mbah Judel dengan cekatan berhasil menangkap Mbah Mantoyib lagi di sisi yang lain. "Wes, sudah," tanya Mbah untuk yang terakhir. "Lah iki, lah ini." Lagi-lagi Mbah Mantoyib tertangkap dengan cepat. Setelah 3 kali tertangkap, akhirnya Mbah Mantoyib langsung sungkem menghaturkan sembah bekti dan berkata, "Pejah gesang kulon derek panjenengan." Artinya, mati hidup saya ikut jenengan Kiai. Akhirnya Mbah Mantoyib menjadi menantu Mbah Judel, dinikahkan dengan Nyai Supiah. Sebenarnya sebelum dinikahkan dengan Mbah Mantoyib, Nyai Supiah sudah pernah menikah dengan orang Demak Jawa Tengah, tapi belum dikaruniai anak. Menurut cerita, Nyai Supiah hampir tiap malam menangis karena sering ditinggal suaminya sendirian. Suami beliau seperti pengembara karena jarang di rumah.
Dan ketika sedang di rumah pun hanya sebentar. Melihat keadaan seperti ini akhirnya Mbah Sarijan, adik kandung Nyai Supiah, matur kepada romonya, "Mbah Judel, nopo Mbah Yu kulo susul mawon pak kulo beto wangsul ten Ponorogo. Mesaken Mbah Yu lepiyambakan ten meriko. Apa kakak saya jemput saja pak, saya bawa pulang ke Ponorogo. Kasihan kakak kalau sendirian di sana." Mbah Judel menjawab, "Iyo gak popo, iya, ndak apa-apa." Kemudian Mbah Sarijan berangkat ke Demak setelah Isyak. Sesampai di sana, Nyai Supiah dibawa pulang dengan digendong di belakang. Dan sebelum subuh sudah sampai di rumah. Setelah itu Nyai Supiah dinikahkan dengan Mbah Mantoyib. Hasil dari pernikahannya, Nyai Supiah dan Mbah Mantoyib memiliki 4 orang anak, yaitu Nyai Saliah, Nyai Sajinten, Nyai Sajinah, dan Nyai Kadinah. 2 yang pertama tinggal di Jogoragan Ngunut Ponorogo, sedangkan 2 yang terakhir tinggal di Ngawi. Melihat keturunannya putri semua, catatan silsilah dari Mataram beliau bakar. Beliau merasa tidak ada yang meneruskan garis keturunannya, sehingga nasab ke atasnya beliau jadikan Pudak Sinumpet. Nyai Salia pernah menikah 3 kali yaitu dengan Kiai Kebatan, Kiai Kasan Mujahed, dan Kiai Nawiyo. Nyai Sajinten dinikahi oleh Kiai Kasan Dimejo, Lurah Jogoragan. Nyai Sajinah dinikahi oleh Kiai Nurejo yang membabat dusun Tempurejo Paron Ngawi. Sedangkan Nyai Kadinah dinikahi oleh Kiai Muhi yang membabat dusun Bakalan Bendo Paron Ngawi. Pasca penangkapan di Ponegoro di markas Belanda Magelang pada tanggal 28 Maret tahun 1830 karena dicurangi dan dikhianati oleh Jenderal de Kock, Belanda melakukan gerakan pencarian dan penangkapan sisa-sisa pasukan di Ponegoro dengan gencar di mana-mana. Pada suatu hari, Bupati Ponorogo yang memihak Belanda berkeliling menaiki kuda beserta para pengawalnya menuju Bedali. Ketika akan melewati sungai ternyata sesek, jembatan kecil yang terbuat dari kayu atau bambu-nya tidak ada. Sehingga perjalanannya terhenti sesaat. Memang saat itu arus sungai tampak deras karena habis diguyur hujan semalaman. Kemungkinannya sesek hanyut karena terbawa arus. Bupati mencari Kami Tuwo, kepala dusun, Kami Tuwo Nening Endi. Kepala dusunnya mana ini? Kemudian Kami Tuwo datang dengan tergesa-gesa karena yang mencari adalah seorang bupati. Kami Tuwo disabet sambil dimarahi, "Kowe dadi Kami Tuwo goblok. Sesekali ditok newe." Kami Tuwo diam saja. Dia berkata dalam hatinya bagaimana mau membuat sesek wong hujannya baru tadi malam. Di samping tidak menyangka akan kedatangan petinggi. Saking dongkol hatinya, akhirnya bupati sekalian kudanya diangkat dengan kedua tangannya dan diseberangkan hingga ke seberang sungai. Bupati kaget dan terheran-heran. Dalam benaknya, mesti ini bukan orang sembarangan. Kemudian ditelusuri, dicari rumahnya dan akhirnya ketemu. Ternyata Kami Tuwo tadi adalah Mbah Mantoyib, menantu Mbah Judel. Karena sudah ketahuan, Mbah Mantoyib kemudian bersembunyi dan babat di Jogoragan. Lama-kelamaan, Mbah Judel juga merasa tidak nyaman dan akhirnya hijrah lagi ke Purwosari Sukorejo Ponorogo, sebelah barat Jogorogo. Versi lain yang hampir sama menceritakan bahwa Mbah Judel adalah seorang lurah Bedali. Suatu hari Lurah Gading berpangkat Tumenggung mengumpulkan lurah-lurah lain untuk mengawasi kerja massal. Oleh Mbah Judel diwakilkan kepada menantunya yang juga selaku Kami Tuwo, Mbah Mantoyib. Merasa ada yang tidak cocok dengan kehendak hatinya. Para pekerja termasuk para lurah terkena marah Tumenggung Gading. Saking memuncaknya, Tumenggung Gading melampiaskan kemarahannya di atas kuda dengan enggenjiri, mencambuk dengan cemeti, hampir semua orang yang ditemuinya. Giliran Mbah Mantoyib, ketika cemeti hampir mengenai tubuhnya, seketika ujungnya, upat-upat ditangkap langsung ditarik ke bawah sehingga Tumenggung Gading jatuh terpelanting dari atas kuda. Mbah Mantoyib pulang dan mengadu kepada mertuanya. "Bapak kulo wonten kesalahan kalih Lurah Tumenggung. Bapak, tadi saya ada kesalahan dengan Lurah Tumenggung." "Lah piye? Lah gimana ceritanya?" tanya Mbah Judel. "Lah sedoyo digenjiri kalih Tumenggung niku wau. Lah kulo bade digenjir, kulo saut upat-upate, kulo sendalke, terus meriku numplek. Semua pekerja tadi dicambuki semua, pas saya mau dicambuk, saya tangkap ujung cemetinya, lalu saya tarik kemudian orangnya terjerembab." Mbah Mantoyib menyampaikan kronologi cerita sekaligus alasan. "Lah terus piye? Lah terus bagaimana?" tanya Mbah Judel dengan tenang. "Kulo ajeng delik, kulo nitip Nyai kulo niki.
Putrine panjenengan, menawi dereng kulo pundut ampun Ken Madosi. Saya mau bersembunyi dulu. Saya nitip putri jenengan ini. Jangan sampai mencari saya sebelum saya sendiri yang menjemputnya. Pesan Mbah Mantoyib. Oh yo, ya, baiklah, sahut Mbah Judel. Mbah Mantoyib kemudian minta doa restu dan langsung bergegas meninggalkan rumah. Beliau menuju ke arah barat laut, ngalor ngulon, dan bersembunyi di suatu hutan jati dan sekaligus membuka lahan baru. Hutan yang dibabatnya inilah kemudian hari diberi nama Jogoragan. Beberapa saat setelahnya, Tumenggung Gading datang mencari Mbah Mantoyib. Karena yang dicari tidak ada, dia meminta pertanggungjawaban Mbah Judel sebagai pihak yang mengutusnya. Hai Lurah Judel, ketemu songko awakmu, ora ketemu yo songko awakmu. Hai Lurah Judel, entah ketemu atau tidak itu tanggung jawabmu, ujar Tumenggung Gading mengancam. Iki mantuku lungo, goro-goro sampeyan. Ini menantuku pergi, gara-gara Anda. Mbah Judel balik meminta pertanggungjawaban, tapi maksud beliau sebenarnya memberi gertakan. Mendengar jawaban beliau, Tumenggung Gading tidak menjawab dan langsung pergi. Selang 1 bulanan, Mbah Mantoyib kembali dengan diam-diam menjemput istrinya untuk dibawa ke Jogoragan. Merasa suasana tidak nyaman lagi hidup di Bedali, Mbah Judel akhirnya memutuskan untuk hijrah juga mencari tempat lain. Hijrah ke Purwosari Gelang LOR Sukorejo tahun 1836 Masehi. Sekitar pada tahun 1836 Masehi, Mbah Judel hijrah kedua kalinya ke Purwosari Gelang Lor Sukorejo Ponorogo. Masa-masa dan suasana perang di Ponegoro beliau alami ketika di Bedali. Beliau menikmati masa tua di Purwosari hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di pemakaman sebelah barat masjid yang beliau dirikan, Masjid Abdul Jawahir. Rumah Prabon Mbah Judel hingga sekarang masih utuh sebagaimana aslinya, orisinil, dan sekarang dijaga dan ditempati oleh Mbah Siti, tepatnya di Jalan Punjer sebelah timur masjid, urutan ketiga dari barat agak masuk ke dalam menghadap ke selatan. Menurut penuturan Mbah Siti, tidak kurang dari 15 orang yang sudah menawar akan membeli rumah tua tersebut, akan tapi selalu gagal. Bahkan yang paling belakangan sudah memberikan panjer, uang muka, DP, dan ketika survei terakhir untuk pelunasan sekaligus pengangkutan tiba-tiba tiang-tiang, soko, cagaknya tampak dirantai. Sehingga tidak bisa dipindah dan akhirnya transaksi dibatalkan. Karena kejadian ini, akhirnya orang-orang yang ingin membeli tidak berani lagi. Seakan-akan Mbah Judel selalu menjaganya agar bagaimanapun rumah beliau tidak dirubah dan tidak dipindahkan. Kayu-kayu rangka di dalamnya masih kelihatan kokoh dan keras. Rayap tidak mau memakannya dan hanya melewati saja. Rumah Prabon Mbah Judel sekarang ini dulunya adalah rumah beliau yang berada di Judel Bedali Sambit. Rangka, ragangan, rumah beliau diikat, dibentel, dan dilarung di sungai. Beliau bertapa di atasnya sambil mengikuti arus air. Beliau berujar, "Ngendile kumandek, iki engko yosing ta enggoni." Artinya, dimanapun nanti saya terhenti, disitulah aku nanti bertempat tinggal. Ternyata kayu tersebut berhenti di sebuah tempat yang sekarang di sebelah barat tanah makam Jogoragan, makam Islam Ki Ageng Mantoyib, Jogoragan. Akhirnya kayu rangka beliau naikkan ke daratan sebelah timur sungai dan beliau mulai ngecas, survei lokasi, mencari lemah wangi, tanah yang berbau harum. Dan ternyata di sana tidak ada lemah wanginya. Setelah mencari-cari lagi akhirnya beliau menemukannya di sebelah barat sungai, tepatnya di lokasi yang sekarang menjadi rumah beliau. Ternyata lokasi tersebut berupa tanah rawa yang dipenuhi dengan bunga-bungaan. Akhirnya beliau memilih tanah tersebut dan membangun rumahnya di sana. Akhirnya lokasi tersebut diberi nama Purwosari. Purwo artinya wiwitan, sari artinya bunga. Di rumah beliau hingga sekarang masih tersimpan sisa pohon kelampok, jenis jambu air. Menurut penuturan Mbah Siti, dahulu di pinggir sungai sebelah baratnya makam Jogoragan terdapat sebuah pohon kelampok yang cukup besar. Selama proses mencari lemah wangi dan untuk menjaga kayu-kayu yang sudah dinaikkan ke darat, beliau bertempat dan berteduh di bawah pohon kelampok tersebut. Setelah lemah wangi ditemukan di daratan seberang barat sungai, beliau mulai menyeberangkan balok-balok kayu rangka rumah dan membawa ke lokasi yang ditemukan. Dan ternyata di dekat lokasi lemah wangi tersebut, terdapat pohon kelampok besar juga. Pohon kelampok tersebut memiliki lubang tengah, growong, hampir separuh bagian dan menjadi tempat berhuninya seekor harimau, macan putih.
Karena beliau membutuhkan tempat berteduh, akhirnya macan tersebut dimintai izin agar pohon tersebut ditempati beliau dan akhirnya macan itu pun bersedia pindah. Selama proses mendirikan kayu-kayu balok tersebut menjadi rumah, beliau tinggal di dalam pohon kelampok tersebut. Bekas-bekas pohon tersebut masih dapat dilihat karena terubusannya masih tumbuh. Menurut kepercayaan setempat, macan putih inilah yang menjadi danyangan lingkungan tersebut. Akhirnya tempat timur kali beliau namakan Jogoragan, berasal dari kata Jogo yang artinya menjaga, dan Ragan artinya ragangan atau rangka rumah beliau. Karena selama beliau tinggal di timur kali, tepatnya di pohon kelampok, adalah untuk menjaga ragangan rumah beliau sampai berdiri menjadi rumah. Berdasarkan cerita di atas, yang membabat hutan adalah Mbah Mantoyib. Karena belum ada namanya, maka diberi nama Jogoragan oleh Mbah Judel. Tempat pertama kali yang dibabat adalah bagian tengah hutan. Mengingat dahulu untuk keperluan persembunyian, setiap tanggal 12 Maulud, Rabiul Awal, di Komplek Masjid Abdul Jawahir Judelan Purwosari Gelanglor, selalu diadakan perayaan massal dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus mengenang perjuangan Mbah Judel. Perayaan ini diramaikan dengan solawatan, iring-iringan drum band, gunungan yang terbuat dari hasil bumi dan jajanan, dan kesenian semisal reok, gajah-gajahan, solawatan dan lainnya. Perayaan ini terasa seperti hari raya bagi warga sekitar. Dahulu, Mbah Judel dan dua teman seperguruannya merupakan 3 serangkai. Pertama, Kiai Muhammad Abdul Jawahir. Karena keilmuannya sudah judel, pantok, akhirnya dijuluki Mbah Judel. Kedua, Mbah Guru yang karena keilmuannya sudah enjeduk, notok, beliau dijuluki Mbah Jaduk. Ketiga, Kiai Yogi yang karena keilmuannya sudah memuncak tegak, yogak, dinamakan Mbah Yogak. Mbah Judel bertempat di Ponorogo, Mbah Jaduk di Kedung Putri Ngawi, dan Mbah Yogak di Kediri. Sebagian orang termasuk anak cucunya menganggap bahwa Mbah Judel di samping seorang bangsawan dan pejuang, juga seorang kekasih, wali Allah yang waskito. Kehidupan Kiai Judel. Jika dilihat dengan kacamata tempo dulu, maka lokasi tempat tinggal Mbah Judel di Purwosari merupakan selingkungan pemukiman yang terpencil di tengah-tengah sepinya pesawahan dan perhutanan yang sejuk dan damai. Hal ini memang karena tujuan beliau hijrah adalah mencari tempat yang nyaman dan tentram untuk dirinya dan keturunannya, dan terhindar dari hiruk-pikuk kota dan terjauhkan dari gangguan-gangguan, dalam tanda kutip, urusan pemerintahan dan politik. Di tempat barunya ini, beliau termasuk berkecukupan. Beliau memiliki rumah yang besar, keluarga besar dengan 3 istri, tanah yang luas, serta murid dan pengikut yang banyak dari mana-mana. Di sekitar rumah beliau tumbuh tanaman-tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, semisal pohon kemiri, emlinjo, godongso, kolang-kaling, lombok, sayur-sayuran, tanaman-tanaman untuk jamu, dan sebagainya. Beliau juga memelihara kuda sekaligus memiliki gedokannya atau rumah kuda. Beliau tinggal satu rumah bersama 3 istrinya. Hal ini dimungkinkan ketiga-tiganya pernah hidup bersama-sama ataupun salah satunya sudah wafat kemudian diganti yang lain. Karena memperhatikan kenyamanan di masa depan oleh Mbah Judel, anak-anak dari istri pertamanya dibabadne keluar daerah semua. Artinya, beliau memotivasi dan merestui mereka untuk babat membuka lahan penghidupan baru. Nyai Supiah menyertai suaminya, Mbah Mantoyib babat di Jogoragan, Timur Kali Bengawan. Nyai Khadijah menyertai suaminya Kiai Awulawi, Eyang Suro, babat Selote Serangan Sukorejo. Sedangkan Kiai Muhammad Sarijan babat di Melikan Tempuran Paron Ngawi. Dalam hal makanan, beliau memiliki menu favorit yaitu jadah lawar, sayur menir, sambal terasi, kedelai goreng, dan telur Jawa rebus. Untuk mengenang beliau dan sekaligus sebagai tetenger, menu ini selalu disiapkan oleh perwakilan keturunan beliau minimal setiap malam Jumat Legi untuk disedekahkan. Selain itu, setiap ada acara di masjid atau di warga dalam rangka kirim doa, menu tersebut tidak pernah ketinggalan. Beliau juga mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah menyebarkan dan menguatkan agama Islam. Masjid tersebut sekarang bernama Masjid Abdul Jawahir. Beliau termasuk pengamal tarekat Akmaliyah sekaligus menjadi mursyidnya. Hingga sekarang, banyak dari keturunan beliau yang nguri-nguri dan mengamalkan tarekat tersebut. Beliau meninggal dunia pada malam Jumat Legi bulan besar, Zulhijjah. Tahunnya belum diketahui.
Pada malam Jumat Legi, makam beliau lebih ramai dari biasanya karena banyak pendatang. Baik sekedar untuk berziarah ataupun melakukan ritual tertentu.